أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih berikan kesempatan dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopo, ya, Bapak Mamat SPD, MPD. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak narasumber, ya, Bapak Mahfud SPD, MPD yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan CGP. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabulkan seluruh cita-citanya, amin. Rekan-rekan, Bapak Ibu Dewan Guru dalam satu perjuangan, mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam perjuangan kita mengajar dan mendidik putra-putri bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi generasi bangsa yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan di kesempatan yang berbahagia ini saya untuk membawakan susunan acara sebagai MC, ya. Pertama kita tadi sudah pembukaan, yang kedua nanti ada penyajian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, ya, yaitu Bapak Mahfud SPD, MPD, dengan tajuk atau tema pengimbasan aksi nyata budaya positif, yang mana budaya positif ini, ya, yang harus kita terapkan dimanapun kita berada, tidak hanya di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan mana saja, tetapi yang namanya budaya positif dimanapun kita berada, kaki menginjak bumi, di sana kita harus melaksanakan budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan, kita simak dengan baik materi-materi penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Mahfud SPD MPD. Dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih kepada MC, amin saya, sahabat saya, saudara saya, guru saya, dan lebih-lebihnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli dinin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kopo, Bapak Mamat SPD MPD, yang kebetulan hari ini beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, namun dengan seiringnya waktu proses pembelajaran ini tetap harus dilaksanakan karena mengingat waktu yang sebentar lagi akan saya tugas saya adalah harus mengupload ke LMS. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah berkenan untuk mendengarkan pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Serang ini, terutama saya pribadi, saya sendiri, yaitu tentang pengimbasan tentang aksi nyata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Alhamdulillah hari ini sekali lagi kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan rutinitas terutama aktivitas kita yaitu belajar dan mengajar di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih. Permohonan maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak Ibu seharusnya sudah pulang di hari Jumat ini, namun karena tadi pagi sebenarnya saya masih bingung gitu. Apa saya dengan Bu Teti nanti aja lah. Tiba-tiba malah buatkan surat itu, pantang mundur gitu. Karena memang saya sudah menyiapkan, seharusnya memang pengimbasan ini didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan tidak mengurangi rasa tajam saya. Mudah-mudahan ini tetap harus dilaksanakan. Bapak Ibu sekali lagi, ini bukan barang baru. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ini adalah bukan barang baru. Budaya positif ini memang sudah kita kenal dari namanya saja budaya. Artinya sebuah sebuah kebiasaan. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan, namun hal-hal yang dilakukan secara positif. Nah, budaya positif ini yang dilakukan di kebiasaan yang ada di dalam sekolah. Dan ini adalah pengimbasan aksi nyata budaya positif ini. Nanti kalau teman-teman yang nanti akan lulus, yaitu di TGP angkatan 10, mudah-mudahan saya lakukan sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus dan bisa melaksanakan sampai ke tingkat pendidikan calon guru penggerak. Amin. Nah, ini nanti akan ketemu di 1.4 dengan jumlah persennya. Saya pun baru tahu ternyata ada jumlah persennya. Jadi setiap kita mengisi LMS itu nanti ada persen yang akan naik sampai 100%. Saya sampai sekarang baru 36%, masih perjalanan panjang. Saya harus bisik-bisik dengan Pak Jaya, tapi hanya saya dan Pak Jaya yang tahu. Tambah ya. Mungkin ini diteruskan atau tidak, tapi kita tanya saja ke depan. Tapi saya sih berharapnya ini saya tuntaskan sampai 100%. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengimbasan aksi nyata 1.4, yaitu ada di LMS. Nanti setelah saya selesaikan ini dengan durasi 60 sampai 120 menit. Lama ya, Bapak Ibu tenang. Konsumsi menyusul di rumah masing-masing. Nanti saya gabung. Jadi saya sudah melakukan aksi nyata, yaitu adalah aksi nyata keyakinan kelas di kelas yang tadi saya ajar. Jadi saya sudah melakukan aksi nyata keyakinan kelas. Di salah satunya materinya ada di sini di keyakinan kelas. Nanti akan digabung materi dari kelas, digabung dengan materi yang ada pengimbasan dengan teman-teman rekan-rekan guru. Sekali lagi, saya bukan ingin menggurui, tapi ingin sharing saja, ingin berbagi. Dan ini pun saya bukan hasil dari mana-mana. Saya copy dari LMS, dari materi-materi yang saya dapatkan di pembelajaran calon guru penggerak ini. Lalu saya copy dibuatkan menjadi kanvas seperti ini. Pertama yaitu adalah pengimbasan modul 1.4. Ini ada berapa ini? 12 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ya? Ada 10. 9. Ada 9 pembelajaran yang harus dikuasai dalam materi 1.4 ini. 9 ini beranak lagi. Yang 1 beranaknya sampai ada yang 22, ada yang 24, ada yang 19, ini beranak semua. Jadi setiap materi ini misalkan perubahan berani pembelajar ini beranak sampai kalau tidak salah 16, awalnya 16, terus naik ke 19, terus terakhir sampai 28 anaknya. Wah, lumayan luar biasa. 1 bulan itu pekerjaannya. Nah, pertama adalah perubahan paradigma belajar, terus ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan budaya positif. Nah, yang saya terapkan yaitu adalah keyakinan kelas dengan anak-anak. Apa itu nanti keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan? Nanti kita bahas di sini. Yaitu adanya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini filosofi adalah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah gurunya guru. Kalau saya beli buku tuh ada yang namanya sebutnya gurunya guru, tapi bukan membahasnya bukan
Ki Hajar Dewantara. Tapi sebenarnya Ki Hajar Dewantara adalah bapaknya pendidikan. Lalu apa yang ada di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita itu sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Nah, merawatnya selalu seperti apa, dikasih apa tanamannya supaya tumbuh subur, supaya dan hasilnya, kalau petani itu tentu adalah hasilnya ingin yang terbaik atau yang bagus. Nah, siswa ini diibaratkan sebagai tanamannya. Artinya kita kalau menanam pisang pasti akan tumbuh pisang. Gitu. Tapi kalau tidak dirawat akan tumbuhnya apa? Akan tumbuhnya jadi ilalang. Gitu. Tapi kalau dirawat sebagai guru, kita sebagai petani, insya Allah hasilnya akan menjadi pisang. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Nah, ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam. Artinya kita sebagai petaninya, siswa adalah sebagai tanamannya, dan sekolah ini adalah tempat lahan kita untuk menggarapnya. Gitu. Lahannya sudah ada, subur atau tidak, kita tergantung kita. Gitu. Bahkan di musim kemarau pun bisa saja lahan itu menjadi subur. Sudah banyak di kita. Sering. Kemarin saya jalan-jalan ke daerah dalam Pajayan, ke daerah Jerong, ke sana. Ternyata di musim kemarau seperti ini pun masih banyak yang memetik hasil panen padi gitu. Artinya tergantung bagaimana mengelola si tanah tersebut. Ya Pajayan, mana ya? Ada ya di daerah mana? Kan pasti ada irigasi gitu. Daerah kampungnya Bu ini ya. Gitu. Jadi banyak sekali, artinya tergantung di kita pun sudah bisa gitu. Artinya kalau itu adalah kalau para petani. Nah, artinya sekolah pun tempat kita di sini adalah bagaimana mengelolanya. Masalah tanah subur atau tidak tergantung kepada gurunya, tergantung pada petaninya. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini sering diucapkan berulang-ulang. Nah, cuma kita tinggal pemahaman kita bagaimana memahami filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentang menjelaskan bahwa didiklah anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya makanya membuat sebuah pembelajaran, salah satunya kalau zaman-zaman dulu sebelum mengenal calon guru penggerak ini, contoh pembelajaran saya saja. Itu ada namanya teks cerita sejarah di dalamnya. Ada pembelajaran teks cerita sejarah, di mana di situ anak-anak dituntut untuk bisa membuat teks cerita sejarah. Gitu. Padahal pembelajaran cukup sampai di situ. Nah, berhubung dengan adanya calon penggerak, di sini dikatakan bahwa guru harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Gitu. Maksudnya apa kodrat alam dan zamannya? Sesuaikan dengan kondisi kita. Betul, di materi tersebut adalah tentang kodrat alamnya adalah tentang materi tentang Candi Borobudur, teks cerita sejarah Borobudur. Nah, alam di kita seperti apa, gitu kan? Alam di kita teks cerita sejarahnya bukan ke Borobudur. Kalau ke Borobudur anak-anak bisa nggak pulang-pulang nanti ya, artinya bisa lama waktunya. Artinya disesuaikan dengan teks cerita sejarah yang ada di daerah kita sendiri, gitu. Makanya kemarin saya ambil ada sejarah SD Kopo. Nah, ini kan kalau di kami sebagai orang pribumi tahu SD Kopo itu sejarah seperti apa. Ya ini mungkin dengar ya, sejarah SD Kopo itu dari zaman Belanda. Nah, coba anak-anak gali informasi tentang teks cerita sejarah SD Kopo. Kalaupun di materi kita bahasa Indonesia dan kita Borobudur, kaitkan dengan teks ceritanya, berarti isinya adalah teks cerita sejarah. Cuma sejarahnya sesuai dengan alam, gitu maksudnya. Kalau misalkan di kelas 10 ada teks cerita tentang materi pegunungan, tidak mungkin kita mengajarkan tentang pegunungan, mengukur ketinggian gunung, tapi bisa mengukur ketinggian luas sawah gitu. Artinya itulah yang disebut dengan kodrat alam. Nah, bagaimana dengan kodrat zaman? Saya sampaikan sekali lagi, ketika saya mengajar teks cerita sejarah itu cukup anak-anak bisa bekerja kelompok dan dikerjakan dalam kerjaan buku. Nah, sekarang zamannya apa? Zamannya sudah teknologi. Mari kita masuk ke dalam teknologi.
Gitu. Apa yang kita bisa? Salah satunya yang saya dapatkan adalah bisa membuat di YouTube melalui media Canva, Capcut dan seterusnya. Ajarkan kepada anak-anak, itulah yang disebutkan kodrat alam dan zaman. Nanti anak-anak tahu, oh ini cara membuat menggabungkan video-video yang positif, gitu kan? Gitu. Nah, akhirnya ya karena sesuai dengan kebutuhan anak-anak di zaman sekarang. Gitu. Jadi ada kodrat alamnya sesuaikan dengan kondisi lingkungan, zamannya yang sekarang zamannya teknologi. Jadi Pak Jaya udah mulai, saya lagi bikin video juga om, bikin video-video. Nah, nanti digabungkan. Saya yakin, saya jujur tidak mengajarkan bagaimana membuat anak-anak menjadi masuk ke dalam YouTube-nya. Hanya disampaikan saja. Ternyata anak-anak lebih pintar daripada kita masalah seperti itu. Hasilnya luar biasa, lebih bagus. Oh, kalau disuruh buat film Pak Jaya, itu di saya ya, begitu ya. Teks-teks awalnya itu bagus-bagus. Gitu. Ada yang bikin karena teks jajaran agak berkaitan dengan kuburan gitu. Jadi buatnya, wah ini udah kayak film aja gitu, kayak film horor gitu. Bagus-bagus lah. Jadi intinya ternyata kalau masalah punya internet itu anak-anak lebih pintar. Gitu. Kita hanya cukup karena memang tugas guru. Nah, nanti diajar Dewantara mengatakan gitu. Tugas guru itu adalah bagian daripada menuntun. Gitu. Tugas guru adalah bagian menuntun, bukan memberikan kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Tidak, mereka itu sudah bisa punya bakat masing-masing. Tugas kita guru tinggal menuntun saja. Itu tadi contoh tadi yang tadi itu. Misalkan mereka bisa membuat saya senang jadi Instagram Pak, saya senang jadi Capcut Pak, saya senang jadi Canva Pak. Ya kan? Tugas kita hanya menuntun saja, ya silakan, ayo gitu. Syukur-syukur kita lebih bisa daripada anak-anak. Kalau tidak bisa, mengarahkan saja lah. Nah ini yang dimaksud dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang insya Allah mudah-mudahan memang sudah diterapkan di kita di kelas 10. Walaupun saya tidak mengajar kelas 10, tapi saya mengikuti betul kegiatan Bapak Ibu luar biasa, bagus-bagus sekali. Selanjutnya trilogi perubahan paradigma belajar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntut murid, Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 keteladanan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Ini saya pun baru sadar kembali, saya jujur saja baru sadar kembali setelah mendalami ing ngarso sumtulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Kita sering mendengar kalimat ini, ya. Bahkan SD saya teringatnya bahkan ketika masih zaman-zamannya SD. Di topi ada tulisan Tuturi Handayani. Di kelas itu benderanya merah putih, segala macam itu. Sangat melekat sekali pada zaman dulu itu. Ya, filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat melekat. Ya, mungkin sekarang masih melekat ya. Rasanya sedikit ya. Kalau teringat saya ketika di SD itu betul-betul melekat tulisan itu. Ya, cuman waktu SD kita tidak tahu terlalu jauh bagaimana menghayati tentang ingarso sumtulodo imadi mengkarso. Nah, setelah pembelajaran yang saya dapatkan di sini, barulah betul-betul saya dapatkan kembali apa itu dengan maksud itu. Kita sudah tahu apa itu artinya. Intinya Bapak Ibu sebagai seorang guru adalah di depan harus memberikan teladan, di tengah harus memberikan dorongan, di belakang harus memberikan dorongan. Nah, ini tugas kita semua sebagai guru. Apapun yang kita lakukan, apapun yang dipakai oleh kita di sekolah, itu pasti akan dilihat oleh anak. Gitu. Bukan masalah bagus, penampilan bagus dengan baju yang style terus, tapi kerapihannya yang ditunggu oleh anak-anak. Ya, termasuk diri saya. Ini yang perlu kita benahi dalam diri kita masing-masing. Kita sebenarnya di sini betul-betul, apalagi anak kelas SMA, tentu akan ditiru gaya apapun oleh anak-anak kita. Makanya saya selalu memberikan, apalagi dengan adanya pendidikan Bapak Ibu, saya doakan mudah-mudahan, ayo lah gitu. Kita bareng-bareng, setiap program itu pasti baik, tidak ada yang tidak baik. Dengan mengikuti ini, saya yakin ilmu akan bertambah dan kita makin ada manfaat untuk kita. Kalau berbicara mengenai yang ini itunya, nantilah di belakang ya, cari kayaknya jauh gitu, jauh ya. Kalau bicara mengenai bonus-bonusnya, tapi saya yakin bonusnya adalah ilmu yang bermanfaat, itu saja.
Nah, perubahan paradigma belajar teori pilihan Dr. William Glasser tentang makna kontrol. Nah, ini di sini ada namanya perubahan paradigma belajar. Bagaimana Dr. William Glasser tentang makna kontrol? Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak-anak kita, ya. Walaupun dipaksa mereka nurut, sebenarnya bukan nurut pada dalam hatinya. Karena yang perlu diketuk kesadaran diri itu adalah bukan dipaksa, gitu. Pak Jaya sering mengatakan, jangan lakukan itu, tetap saja. Anak tidak akan berhasil pada waktu itu, bukan berarti berhasil menyelesaikan permasalahan, gitu. Tapi yang harus diapakan ini di sini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu menurut kehendak kita. Nanti ada jawabannya di sini. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, rayuan, hadiah segala macam, apakah bermanfaat atau tidak di sini? Bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi tugasnya guru sebagai orang tua, orang guru terkadang memberikan bujukan, memberikan paksaan, memberikan hadiah, gitu. Hal-hal yang semacam itu yang sering kita lakukan, padahal dampaknya tidak terlalu besar terhadap anak-anak kita, baik itu anak-anak kita di rumah ataupun anak-anak yang ada di sekolah kita yang kita didik. Nah, ini ada perubahan teori kontrol lagi. Kalau tadi menurut Dr. William Glasser, kalau ini adalah Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, perilaku saya, perilaku kita. Kalau dalam bahasa Inggris kata Pak Jaya itu wanting to change, I must change myself first. Apa namanya? Itu. Apa nih kamu change? Iya, kamu change. Jika ingin melakukan suatu perubahan, maka kita harus merubah hal dari diri kita sendiri dulu. Ini sering ada dalam agama, ya, ada dalam sering saya menemukan kalimat itu di mana? Di Hidayah. Sangat besar sekali tulisannya, ya, sangat besar sekali tulisannya. Ini apa maksudnya? Ternyata kita harus merubah diri kita sendiri. Ya, dalam agama pun sudah sering kita mendengarkan harus yang berubah itu adalah bukan orang lain, tapi harus jika kita ingin merubah nasib orang lain, maka kita harus merubah diri kita sendiri. Nah, kata disiplin di sini dihubungkan dengan hukuman. Nah, kata disiplin ini sering kita sering dikaitkan dengan kata hukuman. Terus menurut KHD di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kemerdekaan ini jangan diartikan bahwa kita merdeka sebebas mau kita, gitu tuh. Ya, artinya apalagi dengan adanya di awal-awal kita mendengar kata istilah kurikulum merdeka, bebas kita mau ngajar atau mau tidak segala macam itu. Padahal justru di sini makin memperketat. Justru dengan menurut KHD di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, artinya yang dibangun. Terus KHD juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang maksud adalah disiplin
dalam diri sendiri. Gitu. Dimulai dari mana? Dimulainya tentu dari itu, dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Siapa itu? Ya, mulailah dari guru. Mulai dari guru dulu, gitu. Disiplinnya di sini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan yang dosen dalam bukunya Western School Discipline tahun 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin itu berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin. Asal katanya ada itu adalah dengan kata belajar. Jadi kata disiplin itu tidak harus langsung bisa dilakukan dalam sekejap mata atau langsung bisa dilakukan secara instan. Tapi harus belajar itu kan harus continue, harus terus. Gitu tuh. Hari ini saya disiplin. Hari ini saja, besok belum tentu, gitu kan? Artinya harus terus belajar, harus terus dilakukan secara kontinu, harus terus menerus. Makna disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun yang dosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri kita agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan bebas atau yang secara universal. Universal itu menyeluruh. Mudah-mudahan dengan disiplin mulai dari diri kita ini akan dilakukan oleh secara universal. Seluruh dilakukan mulai dari sekolah, ke calon guru penggerak, dilakukan oleh orang-orang guru-guru penggerak, dibahaskan kepada teman-teman. Kalau gerakan-gerakan ini dilakukan di setiap semua sekolah, saya yakin kata Pak Nadiem itu disiplin ataupun filosofi tentang kemerdekaan ini akan bergerak serentak di seluruh bangsa kita, yaitu Indonesia. Artinya kita kan sudah mulai ini, dan bahkan sekarang sudah angkatan yang kesekian. Gitu. Adapun misalkan ada teman-teman yang nanti hasilnya kok lulusan guru penggerak seperti itu, jangan dilihat yang kurang baiknya. Tapi yang positifnya tentu banyak sekali digunakan. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah banyak yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila di sini ada di sini yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Dosen dalam bukunya tulisan. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi anak-anak itu terkadang mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kita itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Jangan-jangan oleh Pak Jaya, kamu harus pakai sepatu hitam. Jadi yang dilakukan oleh mereka itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ketidaknyamanan diri sendiri dan hukuman yang dilakukan oleh sebagai penegak peraturan. Untuk mendapatkan imbalan, atau ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang poin yang ketiga yang kita tekankan, yaitu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada nilai-nilai yang ada di dalam mereka. Yaitu kalau di dalam guru penggerak itu nilai-nilainya adalah ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai disiplin positif, kebajikan, dan peran kita sebagai guru apa? Menjadi coaching, menjadi manajer, menjadi teman sejawat untuk anak-anak kita. Nah, itu jadi ada nilai dan peran guru penggerak. Terus motivasi perilaku manusia. Di sini motivasinya ada hukuman, ada restitusi, ada penghargaan. Kalau hukuman secara umum dalam hukuman ada sanksi fisik. Kalau dalam hukuman itu biasanya ada sanksi fisik ataupun semacam apa ya? Pokoknya ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Ketika mereka melanggar pasti ada sanksinya. Nah, itu disebut dengan hukuman. Terus ada restitusi atau disebutnya segitiga restitusi.
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini yang diterapkan di dalam guru penggerak. Segitiga restitusi itu ya segitiga. Apa segitiganya? Yang pertama ketika ada anak yang bermasalah kita harus tenangkan dulu. Jadi ibaratnya orang yang sedang emosi, dia udah emosi lagi, maka tidak akan ketemu. Maka tenangkan saja dulu anak itu, gitu ya. Mereka sedang punya masalah nih, tidak masuk, gitu. Jangan langsung dipanggil dihukum, kamu jarang masuk segala macam. Tapi tenangkan dulu. Kenapa kamu jarang masuk? Tenangkan dulu, di sini konsepnya untuk mendisiplinkan anak itu. Jadi ada sedikit. Setelah ditenangkan, disuruh menceritakan kenapa kamu melakukan itu. Lalu tahu nggak dalam diri kamu itu kalau itu adalah hal-hal yang kurang baik dilakukan. Biarkan dia yang merenungkan, biarkan dia yang menjawab, intinya seperti itu. Dan biarkan terakhir adalah biarkan dia yang mencari solusinya, jawabannya. Tugas kita hanya menenangkan saja, menenangkan. Dan ibaratnya kalau bapak ibu curhat itu lebih senang curhat kepada orang pendiam apa kepada orang yang mendengar. Baru kita mau pendengar ya, tentu pendengar. Nah kita tugasnya adalah sebagai pendengar. Itu seperti itu. Ibaratnya kita pengen curhatnya, tapi dianya malah belum apa-apa udah ngomong lagi, masih nggak betah gitu kan. Nah guru pun sama. Kalau kita yang anak itu bermasalah, tiba-tiba kita terus menjustice lagi, udah sama dia bermasalah, kita terus menjustice, maka tidak akan ketemu permasalahan itu. Maka tenangkan saja dulu anak itu, biarkan tenang, biarkan kalau bisa biarkan dia yang curhat, cerita, gitu ya. Kita pendengar saja. Nah lalu sambil diarahkan, ada masalahnya apa, bagaimana solusinya. Biarkan dia yang mencari solusi. Sudah ketemu solusinya, berikan penghargaan kepada dia. Bagus, kamu sudah mengetahui permasalahan kamu, solusi buat kamu. Kalau itu baik dan diyakini oleh kamu, mari kita sama-sama laksanakan. Artinya tenang dia juga, baik seperti itu. Daripada kita memberikan nasihat, rumah kamu belum memberikan nasihat yang sepertinya kita lebih tahu daripada anak-anak. Kembali ke tadi, anak-anak pun tidak menutup pemikiran, jauh lebih tahu pengetahuannya dibandingkan kita. Itu seperti jangan terlalu kita ada di atas gitu. Tapi kadang-kadang kita harus menjadi manajer, kadang-kadang kita harus menjadi teman untuk anak-anak. Ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Dan ada lagi satu lagi tadi penghargaan. Kalau penghargaan itu jadi tidak semua apa yang kita berikan kepada anak-anak selalu dihargai. Tentu yaitu terutama dalam bentuk hadiah. Ini salah. Dan ini adalah motivasi perilaku manusia. Tadi yang dijelaskan ini masih nyambung ke sini. Saya lewat aja lah. Nah ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita sebagai manusia termasuk anak-anak yang kita ajar, yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia pasti akan kebutuhannya bertahan hidup. Atau dalam saya pernah mengikuti organisasi namanya Bapak Laut atau Pecinta Alam. Itu adalah ada yang disebut dengan survival. Jadi bagaimana dilepas di gunung tapi tidak diberikan makanan, pokoknya supaya hidup, nah survival. Tapi tidak terlalu ekstrim seperti itu. Di sini maksudnya bertahan hidup itu adalah kebutuhan manusia, memang betul adalah bertahan hidup. Mereka tetap diberikan kenyamanan di tempat kita, di ladang kita, di sekolah kita, supaya mereka hidup dengan sesuai dengan kodratnya, maksudnya di situ. Terus ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi mereka di sini kita diberikan kasih sayang, terutama yang perempuan saja ya, diberikan kasih sayang, ya laki-laki juga sama diberikan kasih sayang. Kalau ngantuk makanya di ketua sih. Karena kelihatan ngantuk. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mereka ada anak yang selalu menghindar untuk melihat gurunya. Nah ini berarti mereka tidak merasa tidak diterima di tempat tersebut. Di mana-mana memang ada seperti itu. Pasti ada sesuatu. Padahal ada cara menguasainya.
Terus nanti ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Diberikan penghargaan atas kemampuan yang mereka miliki. Misalkan mereka punya keahlian-keahlian di bidangnya, nah mereka diberikan pengakuan bahwa kamu hebat, gitu. Tentu di bidang masing-masing. Ya kalau di bahasa Indonesia, tentu kalau misalkan ini, contoh misalkan di tempat saya, ya misalkan ada yang bisa, oh ini bagus kira-kira kamu jadi MC. Oh kamu bagusnya menjadi narasumber, oh kamu bagusnya jadi editing. Nah seperti itu. Itu butuh pengakuan, penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kemampuan anak-anak itu pasti ada yang dimiliki. Setelah saya amati beberapa ini, saya kolaborasi, akhirnya di kurikulum mereka itu memang di kurikulum mereka ya kebanyakannya. Kalau kita masih, tapi saya coba terapkan kurikulum mereka itu hanya ingin mengetahui dulu nih kemampuan anak itu yang seperti apa. Padahal tidak ada materi tentang menjadi berita. Kalau berita itu setahu saya, seingat saya dulu itu ada di kurikulum lama. Itu ada di materi bahasa Indonesia di tentang berita. Nah sekarang di Kurtilas itu tidak ada berita. Tapi untungnya bisa digabungkan dengan yang materi teks cerita sejarah. Akhirnya ketahuan tuh anak tuh, oh ini kamu bakatnya video, kamu bakatnya editing, kamu bakatnya jadi narasumber. Nah, ketahuan tuh satu-satu. Nah, disitulah kita memberikan kemampuan dan penghargaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan yang dimiliki oleh anak. Makanya saya kemarin sengaja saya ambil anak yang untuk editingnya, saya minta bantuan, padahal saya mampu. Tapi sengaja, saya bapak nilai kamu paling bagus. Satu, meringankan pekerjaan saya dan mengakui kemampuan dia supaya diberikan pengakuan kemampuan. Jadi anak itu diberikan, kamu begitu kumpulkan tugas-tugas dari bapak, ternyata kamu bagus. Siapa namanya Beda? Saya lupa tuh, cowok itu ya. Aldi. Jadi diberikan penghargaan dulu, Aldi kamu bagus, editingnya bagus, cara pembuatan ngambil videonya bagus, kamu luar biasa, bagus sekali. Artinya berikan penghargaan dan kemampuan itu. Lalu mereka sudah terangkat, baru bisa nggak bapak minta tolong? Bapak nih ada tugas lagi nih, tapi kamu yang rekam dan kamu edit sendiri. Jadi di satu sisi kita agak ringan, di satu sisi kita sambil menerapkan materi tadi itu, kebutuhan pengakuan dari setiap kemampuan anak-anak, gitu. Jadi anak-anak itu merasa puas sampai maghrib di sini, Bu. Sampai maghrib mereka puas. Gak apa-apa kamu ada sampai maghrib di sini. Gak apa-apa Pak. Nanti saya telepon ke ibu. Oh iya sampaikan salam ibunya. Tapi mereka puas itu, diberikan pengakuan, kemampuan dia diakui gitu oleh gurunya. Gitu. Ternyata anak-anak butuh seperti itu. Gitu. Lalu ada kebebasan. Kebebasan juga. Nah ini kebebasan ini artinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Lalu ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semua orang pasti membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia itu. Tidak anak dan tidak guru, semua orang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Termasuk kesenangan. Yuk kita jalan-jalan, kapan lagi? Lanjut, posisi di mana guru terbuat sesuatu yang bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru ada tadi sudah disinggung di awal. Ada sebagai manajer, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau dan membuat merasa bersalah. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada di sini semua. Tidak ada, termasuk salah satunya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jangan sampai anak itu kita ada di posisi ini, penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi anak merasanya kita berikan hukuman gitu. Terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kalau posisi ini sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau, oke lah mungkin ini adalah masih budaya positifnya. Tapi kalau sudah ada posisi di sini, ya, gitu. Anak-anak bisa trauma dengan gurunya, gitu, sebagai penghukum. Termasuk kita sebagai orang tua. Apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Artinya dengan mengatakan, hei, si goreng amat dong, hidung teh. Kalau hidung apa gitu, belum pada sampai hidung. Nah, itu adalah sebagai ya, menghukum sebagai verbal, gitu. Fisik. Gitu. Bukan diperpelonco, tapi dengan ucapan pun bisa. Gitu. Ya, bukan hanya menghukum. Kalau kita memang terus ya dulu itu kalau misalkan ada anak ini zaman sekolah masih dong-dongan gitu ya, itu sering menghukum seperti itu. Nah, ini ternyata ini salah seperti ini. Zaman sekarang ini akan beda ceritanya kalau kita masih menggunakan hal-hal yang semacam ini, hukum ini. Yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah adalah rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kita merendahkan anak kita, kamu bodoh amat. Dengan kalimat seperti ini adalah seakan nanti anak tidak akan berkembang, tidak akan berkembang kemampuan yang dimiliki oleh si anak tersebut. Selanjutnya ada sebagai manajer, ada sebagai teman dan pemantau. Ini bisa dibaca karena masih panjang ini. Lanjut, ini posisi kontrol restitusi, yaitu ada sebagai penghukum. Tadi ini kalau sebagai penghukum dia diibaratkan sebagai pemegang fluid. Ada yang bawa fluid di sini? Yang suka bawa fluid? Fluid gitu tuh. Diibaratkan. Ini simbolnya adalah simbol fluid. Gitu. Olahraga. Salah sama saya. Bawa fluid. Terus ada pembuat rasa bersalah. Ini kelihatan mukanya apa? Kelihatannya seperti rasa murung ataupun menangis. Terus ada sebagai teman, senyum. Jadi mereka setiap ketemu pasti akan senyum dengan gurunya. Lalu ada sebagai pemantau, kita memperhatikan anak. Ini tidak masalah, kita perhatikan anak-anak yang kita lakukan sebagai pengontrol. Terus ada sebagai manajer. Nah, manajer ini kita mencatat anak-anak yang berkemampuan khusus lah ibaratnya. Bernilai gede kemana-mana. Dan ini yang saya lakukan yaitu adalah membuat keyakinan kelas yang dilakukan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, ini ada tugasnya yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kira-kira apa ini jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, jawabannya kemungkinannya adalah untuk keselamatan. Kalau ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, pasti jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, tapi di sini dikatakan, jadi ada sebuah peraturan, ada sebuah keyakinan. Ini menurut definisi saya saja. Kalau peraturan itu kan dibuat karena kalau menurut bahasa undang-undang, karena sering saya waktu kuliah itu kumpulnya bareng teman-teman sarjana hukum. Karena banyak yang melanggar. Karena yang melanggar maka dibuatkanlah sebuah peraturan. Gitu tuh. Termasuk yang tempat di kita. Gitu tuh. Karena banyak yang melanggar, karena yang harus ditertibkan, maka dibuatkan sebuah peraturan. Apa bedanya dengan keyakinan? Kalau menurut saya keyakinan itu ibaratnya kita percaya terhadap sesuatu yang kita ada di dalam hati kita. Contoh, kita yakin terhadap Tuhan kita Allah, ya kan? Gitu. Bagaimana kalau kita meninggalkan sholat? Salah satu sholat saja asar misalnya. Apa yang terjadi? Apalagi Pak Jaya, kalau sudah sholat asar bisa wah, berdarah-darah gitu ya. Intinya seperti itulah, keyakinan itu apa yang kita percayai gitu. Nah, ini diterapkan, mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Jangan lagi menganggap ini adalah sebuah peraturan, tapi buatkan mereka supaya ada di dalam hati mereka. Ini adalah keyakinan saya. Kalau saya tidak masuk kelas, maka saya tidak akan. Nah, konsekuensinya keyakinan itu sama seperti tadi. Saya percaya sama Allah, sama Tuhan saya. Disuruh apa? Salah satunya adalah suruh jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Bagaimana kalau meninggalkan salah satu? Apa yang terjadi? Gelisah. Waduh, sekarang saya ngetan terus sholat waktu habis deh. Kan segala macam itu. Ada kegelisahan. Nah, keyakinan itu seperti itu. Bisa tidak keyakinan itu diterapkan di dalam kelas kita, gitu tuh.
bukan lagi sebuah peraturan, tapi keyakinan itu diterapkan di dalam kelas kita. Contoh, misalkan tadi, anak tidak masuk, dia punya keyakinan, buat keyakinannya. Disiplin waktu, misalkan keyakinannya. Si anak itu membuat sebuah konsep dasar kalimatnya yaitu disiplin waktu. Bagaimana kalau dia tidak disiplin? Dengan meyakini dia dengan tidak disiplin, maka dia akan bisa ketika saya kesiangan tidak masuk kesiangan gitu ya, dia akan bisa secepatnya untuk mengejar waktu supaya bisa tepat hadir dan pulang tepat waktu gitu. Paham nggak? Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang diterapkan di dalam kelas itu. Coba kita membuat keyakinan. Salah satu tadi misalkan di disiplin, keyakinan kelas. Kamu ambil contoh misalkan kalimatnya disiplin. Silakan apa saja nanti. Tapi tentu adalah dengan kalimat-kalimat yang positif. Gitu. Nah, diharapkannya keyakinan kelas di sini adalah nilai keselamatan atau kesehatan, nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan hidup. Yang nanti dari keyakinan-keyakinan ini akan bersifat universal, akan menyeluruh kembali dari setiap kelas yang ada. Semua membuat keyakinan dalam masing-masing keyakinan kelasnya masing-masing, dan diharapkan ini akan menjadi sama tadi. Jadi tidak perlu ada yang namanya peraturan, punya keyakinan sendiri masing-masing setiap individu, dan disepakati menjadi sebuah kembalinya itu menjadi sebuah peraturan. Tapi peraturan itu kan ada dampak hukumannya. Kalau ini tidak ada gitu, keyakinannya. Jadi contoh tadi disiplin waktu misalkan. Jadi dia punya keyakinan kalau saya tidak disiplin dengan waktu yang misalkan harusnya masuk tepat waktu, dia akan tergesa-gesa. Kalaupun masih terlambat, pasti dia akan menjalankan dirinya sendiri, akan memperbaikinya. Gitu. Beda dengan tadi peraturan. Gitu. Nanti dampaknya kalau dalam peraturan itu ada hukuman. Gitu. Kalau dia datang di hari Senin saja, dia datangnya terlambat, maka dia akan kena hukuman kalau tidak ikut upacara. Gitu. Tapi kalau keyakinan itu dia membedakan, tidak ada dampak hukuman. Tapi dia merasa bersalah kepada diri sendiri dan memperbaiki di masa yang akan datang. Itu seperti itu kalau keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan kelas sekolah ini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih rinci, konkret, semua ditulis secara detail, termasuk bagaimana sanksi-sanksinya, hukumannya. Kalau keyakinan itu tidak. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan universal yang umum, gitu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif saja. Kalau tadi peraturan-peraturan biasanya banyak hal yang ditulis adalah yang negatif, ini justru yang positif, gitu. Kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah ini, jadi jangan membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu harus begini. Silakan nggak apa-apa nanti anak-anak membuat sebanyak 40 orang membuat sebuah keyakinan, pasti nanti akan ada hal yang sama. Nah, diambil kalimat-kalimat yang universal, yang umum. Biarkan itu yang umum itu ada 7 atau 8 gitu. Itu yang dipahami oleh mereka. Jadi disimpulkan kembali yang umum yang bisa diterapkan sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, jadi semua, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tadi tidak terlalu banyak dan bisa dievaluasi kembali kalau sudah berjalan. Ambil lagi posisinya. Jadi bisa dievaluasi dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya tidak mengekang selamanya itu menjadi baku gitu. Bisa saja dirubah lagi. Ini sudah kita terapkan. Mari kita ganti lagi. Keyakinan apa yang harus kita rubah lagi? Ini tadi dilakukan. Ini contoh-contohnya nanti anak-anak diberikan tulisan mau seperti apa kan, mau buku kertas lembar atau apa, lalu ditempelkan. Nanti hasilnya kelihatan anak-anak itu nulis apa baru disimpulkan oleh guru. Nah, contoh keyakinan kelasnya di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota
kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi mereka akhirnya disimpulkan menjadi seperti ini. Yang mereka tuliskan adalah mereka ingin seluruh warga kelas itu, anggota kelas itu ingin belajar katanya. Pak, kebutuhan kami adalah perlu belajar. Oke, silakan tuliskan. Ini kita sepakati ya. Kalian butuhnya apa? Perlu belajar. Terus apa lagi? Kami butuh senang Pak, senangan. Senangan dan butuh apa? Jangan belajarnya jangan terlalu jenuh. Gitu. Jadi yang namanya disebut dengan apa? Suka nyanyi-nyanyi itu ya Bapak Ibu. Memang terkadang harus gitu, walaupun dengan anak-anak itu. Gitu. Tapi jangan terlalu banyak nyanyinya dibandingkan dengan materinya. Jadi keasikan. Saya lewat masuk sholawat atau masih nyanyi aja. Nah, kapan masuk materinya gitu. Jadi malah habis sama sholawat itu ya. Nah ini dalam bentuk-bentuk keyakinan kelas. Mudah-mudahan, tapi saya belum lihat ya, udah ditempel belum di kelas yang lain. Saya maksudnya hanya kelas IPS. Nanti saya coba buatkan di banner, nanti dipasang di yang saya sudah terapkan di keyakinan kelas yang sudah saya terapkan itu. Nanti dibuat banner, harapannya nanti ditempel itu mereka membaca dan meyakini. Sekali lagi, mari kita ini sepakati keyakinan kalian dan laksanakan. Kalau gerakan itu serentak mulai dari per kelas, ya, di SMA Kopos serentak, di SMA Kopos serentak, di semua serentak. Insya Allah, generasi yang disebut generasi emas itu maju gitu ya. Insya Allah menjadi orang-orang yang berbudaya positif semua. Nah ini tadi yang saya sampaikan mengenai segitiga restitusi seperti ini. Pertama, validasi tindakan yang salahnya. Pertama stabilkan dulu anaknya. Lalu tindakan-tindakan yang salahnya tadi itu, dan menanyakan keyakinannya, yaitu keyakinan terasa bersalahnya itu apa, sampai menimbulkan jawaban atau solusi. Nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi, sudah disampaikan di awal. Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan, terus validasi tindakan, apa kesalahannya, biar dia yang mengakui kesalahannya, dan sampai ini menanyakan keyakinan yang telah diperbuatnya sampai itu merugikan dirinya, dan bagaimana solusi untuk memberikan jawaban dari kesalahan si anak tersebut. Nah ini budaya positif yang mengangkat kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dapat secara kontinu. Jadi budaya itu dikatakan ada sebuah tradisi yang dilakukan yang secara kuat ya, dilakukan oleh turun-temurun dan dilakukan secara kontinu dengan sadar. Itulah yang disebut dengan budaya. Lalu ada kebiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Nanti dari budaya itu ada pembiasaan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh kita, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita, ini menjadi merupakan budaya yang dilakukan di sekolah, yang harapannya budaya itu menjadi hal-hal yang menjadi penguat untuk masa depan anak-anak kita. Kita misalkan ada budaya pengajian, ya, ada budaya Asmaul Husna. Saya tadi renungkan, saya sedang dulu satu paras, kedua, ingin dengar. Anak-anak alhamdulillah Pak, sebelum kita ada Asmaul Husna, mungkin mereka tahu juga ya, atau mungkin di SD sudah lupa. Tapi saya dengarkan tadi nggak ada konteks Asmaul Husna, ya, anak-anak itu, tapi suaranya kencang, berarti sudah hafal semua sekarang. Gitu. Artinya itu adalah bagian daripada budaya positif yang dilakukan. Harapannya ya minimalnya ya lulus dari SMA Kopos hafal Asmaul Husna gitu. Minimalnya gitu ya. Sedikit atau banyaknya yang kita terapkan di sini. Nah ini budayanya salah satu. Terus ada budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Nah kita tinggal punya budaya yang menjadi tradisi kita di SMA Negeri 1 Kopos. Nanti kita buatkan apa budaya yang mau kita terapkan di sana. Misalkan budaya bersih. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, dan kalau dengan ngobrol dengan 9 rasanya masuk tuh pengetahuan-pengetahuan itu. Kami sekolah seperti ini, kami bisa membuat sekolah yang bersih. Tapi kami tidak bisa membuat, kalau untuk membuat sekolah yang tertib,
kami belum mampu. Tapi kalau yang bersih, kami mampu. Apa kalimatnya seperti itu? Direnungkan, bersih bisa kita lakukan bersama. Tapi kalau yang tertib itu harus dilakukan dalam diri sendiri. Jadi tapi semuanya kalau sadar diri sendiri, kita bisa berbudaya tertib. Tapi kalau budaya bersih ini ada petugasnya, bisa dilakukan, gitu kan? Tapi kalau tertib itu harus dalam diri. Artinya harus semua harus sadar pada diri sendiri. Makanya di luar negeri konon katanya, saya pun belum pernah keluar negeri. Budaya tertib, budaya antri, budaya adalah hal-hal yang baiknya ya. Kalau di luar negeri tadi, mana itu? Singapura. Hah? Wah, kalau Singapura ya, budaya bersih ya. Kalau Singapura budaya bersih. Kalau budaya antri, Jepang aja kalau tidak salah. Kalau budaya bersih memang ada di Singapura. Tapi kalau budaya antri itu ada di daerah Hongkong atau Jepang gitu. Itu memang budaya antrinya itu betul sudah melekat. Kalau kita budaya apa yang melekatnya? Terus dimulai dari mana? Dari sekolah kita. Gitu. Budaya datang pukul 7. Wah, itu bapak jadi semua itu. Terima kasih Pak Jaya. Pulang jam 4 ya. Sampai absen pun perlu diingatkan. Sudah datang ke rumah lalu, Pak Jaya belum absen ya. Oh iya Pak. Oh. Pada masuk jam 4 Bang. Terus kayak absen, mau kita pulang jam 6, absen dulu aja yang pindah, ini langsung absen. Lanjut, budaya positif, ini penerapan budaya positif, mudah-mudahan kita bisa lakukan bersama. Kalau ini kita lakukan bersama, penerapan budaya tadi budaya positif dan penerapan budaya positifnya, insya Allah. Tadi itu, gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh sekolah, gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh kita semua di sini. Insya Allah kalau seluruh sekolah memulai ini bisa menjadi gerakan nasional, bahkan bisa menjadi budaya, bukan hanya ada di sekolah tapi budaya yang ada harapannya tujuannya adalah ada di masyarakat. Ini contoh budaya yang positif yang dilakukan di sekolah, melaksanakan tata tertib, sikap kebersihan, kejujuran, religius, kepedulian, sikap toleransi, sikap nasional. Ini sering kita gaungkan seperti ini, tapi apakah bisa dijadikan sebuah budaya positif di kita? Silahkan tanyakan kepada diri sendiri dan bisa tidak kita lakukan. Saya yakin sebenarnya bisa, semua bisa. Terakhir ini yang ditunggu, mudah-mudahan sesuai dengan tepat waktu. Yaitu terima kasih, salam dan bahagia untuk penggerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mahfud yang telah memberikan materi tentang aksi nyata budaya positif. Mohon maaf. Kira-kira Mahfud MD itu kita, karena mau menjadi wakil kan. Budaya positif, mudah-mudahan budaya positif ini itu menerap khususnya untuk diri kita ya, yang harus diimplementasikan kepada lingkungan kita, lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Aplaus untuk Pak Mahfud. Nggak usah, ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Saya dapat video saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tapi kalau mau nanya nggak apa-apa. Ya. Cukup ya? Ya, cukup Bapak Ibu. Cara terakhir yaitu penutup doa ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Aksi nyata budaya positif telah dilaksanakan, telah dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, ya, untuk lingkungan kita, untuk lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat semua? Yang tidak masuk hari ini siapa? Dopi. Terus? Adik Firna. Terus? Adik Tina. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi ada yang kotoran ya? Kenapa dia? Sakit atau apa? Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kenapa senyum-senyum aja? Baik, hari ini adalah kita akan Bapak punya tugas dan punya ilmu baru, yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Belum. Baik. Nah, ini Bapak sudah siapkan presentasi dari keyakinan kelas. Nanti ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ilmu materi ini di kelas kita masing-masing, dan mudah-mudahan tujuannya adalah nanti untuk disebarkan ke seluruh kelas. Walaupun Bapak yang mengikuti pendidikan, tapi rencananya insya Allah hasil Bapak pendidikan ini akan diimbaskan kepada kelas-kelas yang lainnya. Agar apa tujuannya? Nanti keyakinan kelas ini bisa diterapkan menjadi universal di sekolah kita khususnya, ya, di tempat kita di SMA Negeri 1 Kopo. Nah, sebelum kita mencoba apa itu keyakinan kelas, yaitu ibaratnya begini, keyakinan kelas itu adalah di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk Nah, itu adalah sebuah keyakinan kita bahwa kita dengan menggunakan helm, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terjadi, maka minimal kepala kita aman. Karena kecelakaan itu kebanyakan dari pengendara sepeda motor itu adalah yang menyebabkan kematian itu adalah dari kepala, benturan dari kepala. Dengan menggunakan helm, ya. Nah, kalian termasuk kalian yang membawa motor, memang walaupun belum dianjurkan untuk membawa motor, seharusnya menggunakan helm. Nah, sekolah kita sering mengadakan memberikan himbauan bahwa penggunaan helm ini penting. Termasuk Bapak kalau perhatikan pada kalian, Bapak pun bawa kendaraan roda 2 ya, bawa motor, itu kemana-mana selalu menggunakan helm, gitu. Walaupun jarak dekat sekalipun. Karena apa? Karena satu, memang menurut Bapak yang usianya sudah, matanya sudah mulai agak rabun, ya, mulai agak kelihatan kurang. Dengan menggunakan helm, bawa helm di jalanan, itu debu cepat sekali masuk ke mata. Tapi dengan menggunakan helm itu lebih aman, ya, lebih aman dan nyaman. Itu. Nah, apa itu keyakinan kelas di sini? Kita lihat, ada nilai-nilai yang kalau tadi penggunaan helm adalah nilai-nilai dari keselamatan, nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya. Nilai-nilai kelas ini adalah yang tersirat dan tersurat. Tersirat secara bahasa, kalau tersurat secara tertulis. Nah, Bapak bawa ini nih, apa namanya ini? Macam kertas tempel lah gitu kan? Itu apa namanya? Bapak juga lupa deh apa namanya kan? Bukan, nanti yang beda kan? Nah, nanti Bapak minta kalian membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti Bapak berikan contoh dulu nih. Silakan bisa disorot di sini. Nah, ini adalah contoh dari sebuah keyakinan kelas nilai C. Yaitu adalah yang pertama apa? Bekerja sama. Contoh di keyakinan kelasnya adalah kita harus bekerja sama di sini. Menurut kamu, saya adalah bekerja sama. Yang kedua adalah saling peduli atau dan membantu sama orang lain, gitu ya. Membantu sesama. Kamu punya keyakinan dengan membantu sesama maka akan lebih ringan. Gitu, ibaratnya berat sama di berat sama di berat sama di pikul, ringan sama di ini bekerja sama, gotong royong. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi ada hal-hal barang-barang yang biasa ditempatkan pada tempatnya itu akan lebih kelihatan apa? Rapi. Contoh misalkan ini ada buku nih di sini. Kalau ditempatkan di pojok itu kelihatannya seperti apa? Apalagi ada di bawah kaki kita. Nah, jadi tempatkan sesuai dengan tempatnya. Jadi meletakkan barang-barang itu sesuai dengan tempatnya itu akan kelihatan rapi. Bukan mewah itu bukan berarti karena dia bagus, ya. Banyak barang yang mewah tapi kelihatan jelek.
karena tidak rapi, gitu. Kelas kita yang kita huni hari ini, ya kita nikmati hari ini bisa kelihatan bagus, menarik kalau ditata dengan rapi. Nah, ke depan mudah-mudahan dengan kalian sadar dan keyakinan kelas, bagaimana caranya supaya ini lebih rapi lagi. Contoh misalkan hordeng, ya tidak perlu yang beli yang mahal-mahal, ya, gitu tuh. Bisa digunakan kreasi kalian mau seperti apa gitu supaya kelihatan kelas ini supaya rapi. Nah, ini nanti dibuatkan keyakinan kelas. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini jadikan sebuah keyakinan. Jadi keyakinan diri sendiri dulu, ya, yang akan dituangkan, lalu akan ditempelkan di yang Bapak sudah siapkan. Tepat waktu, aktif dan di kelas. Sampai di sini kira-kira dipahami tidak? Keyakinan kelas itu? Bisa. Paham ya? Paham. Nah, coba saya ingin tunjuk ada beberapa kira-kira mau menuliskan apa keyakinannya untuk diri kalian. Tentang apa? Hah? Menggunakan sepatu hitam. Betul. Oke, bagus. Apa lagi? Hah? Nggak boleh gondrong. Tidak boleh gondrong. Rambut tidak boleh gondrong, harus rapi. Bagus. Luar biasa. Nah, ada lagi? Misalkan seragam? Kerudung harus logo. Gitu. Logo lengkap. Nah, itu adalah keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri kamu. Bukan menjadi sebuah peraturan kamu nih. Harus diyakini dulu. Tujuannya untuk apa? Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, sebentar. Nanti kita sebelum nanti membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak sudah menuangkan bagaimana keyakinan yang dibuat oleh Bapak. Apa sih keyakinan ini? Nah, ini alhamdulillah sudah ada penilaian nih. Jadi menentukan nilai-nilai kebajikan yang utama dan bisa dikembangkan menjadi sebuah kelompok. Nanti akan dikelompokkan mana kelompok kecil. Misalkan coba saya ingin nanti terpisah ini, makanya ada dua warna nih. Ya. Perempuan yang sebelah mana nih? Yang biru. Yang biru, baik. Bapak tadinya nyari yang pink, tapi nggak dapat yang pink. Biru aja lah. Ya, nanti kalian perempuan nanti silakan tempel di sini keyakinan kalian, oke? Ya. Yang laki-laki tempel di. Saya dipahami ya? Ya. Tapi yang akan bagikan silakan keluarkan pulpennya dan untuk membuat sebuah keyakinan masing-masing di tempelkan di sana. Terima kasih Bapak. Solo ayo lo apa gitu? Bisa dibantu, Ah? Ah, nih. Oi, lupa. Ya, nanti Bapak. Hampir aja. Ada namanya? Ih, najis. Bantu yang lainnya. Silakan sambil ditulis. Udah, ambil. Baik, apa lagi? Baik, sudah? Sudah. Jadi keyakinan ini nanti kan mungkin ada yang sama. Nah, kalau yang sama-sama kita berarti dianggap sama. Masing-masing sudah disiapkan. Pesawat string. Yang perempuan di warna biru. Awas kabel.
Gantian. Tanggalnya tanya. Memang pakai tripod ya anjing. Kalian sudah membuat sebuah keyakinan dalam diri kalian dan sudah ada di dalam tengkaran ini. Mari kita lihat apa yang keyakinan yang dibuat oleh kalian. Contoh, ini adalah bagian daripada laki-laki. Coba kita lihat. Waktu itu dikasih nama ya? Lalu dikasih nama di sini. Nah, dari misalkan di sini ada membayar uang kas tepat waktu. Nah, jadi harus membayar uang kas tepat waktu, harus meyakini. Kalau tidak membayar uang kas tepat waktu, seperti apa? Oke, nanti ini bisa dijadikan sebuah keyakinan tidak dalam kelas kita. Terus saling peduli dan menghargai satu sama lain. Nah, ini saling menghargai. Nanti kita catat di sini, saling menghargai, saling peduli dan menghargai. Ya, artinya kita harus saling beraneka, walaupun beraneka ragam, berbeda daerah, tapi harus saling menghargai. Saling membantu dan menjaga kekompakan. Ini hampir mirip-mirip ke sini. Hampir sama ya? Hampir sama. Harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, luar biasa ini. Siapa ini? Menggunakan sepatu warna hitam. Nah, ini keyakinan kamu nih. Harus menggunakan sepatu warna hitam. Kalau tidak hitam, nanti bisa diambil di meja. Membayar uang kas tepat waktu, ini hampir sama sini. Ini belajarlah dengan semangat dan sangat, jangan pernah malas. Oke, luar biasa. Dilarang berisik di kelas. Wah, ini dilarang berisik di kelas. Kalau mau berisik apa? Izin. Contoh misalkan kamu mau keluar. Ini laki-laki bagus banget sini. Menjaga kebersihan kelas. Ini perasaan tadi ada ya? Sudah ada. Tidak boleh kuku panjang. Wih, laki-laki boleh bebersihan. Ini kan laki-laki ya? Tidak boleh kuku panjang. Terus menjalankan piket. Menjalankan piket nih. Menjalankan piket sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, laki-laki ya, siap? Menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kita lihat yang perempuan. Tepat waktu dalam pembelajaran kelas. Ini, yang ini sebenarnya sama ya. Tepat waktu, kayaknya sama di sini ada tadi. Oke, tepat waktu. Saling menjaga kebersihan. Ini sudah ada di sini. Ini sudah ada. Menjaga kebersihan, hampir sama. Nah, memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan materi. Bagus ini. Aduh, ini cocok terus nih. Memperhatikan guru. Oke, nanti kita catat nih yang bagian-bagian ini. Tidak boleh memakai make up berlebihan. Waduh. Oke, peraturan yang harus diyakini harus saling menghargai, jangan malah menghakimi. Wah, ini bagus. No smoking di sekolah. Wih, luar biasa ini. Jangan merokok di depan sekolah ini. Benar kali ini yang ini. Mari kita lihat di sini. Tidak boleh memakai sepatu warna putih. Jangan sampai berada di sana. Baik, ini yang kita sudah pisahkan. Ini yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas kita. Ya. Jadi ini yang harus diyakini oleh kita.
Contoh misalnya tadi tempat waktu dalam belajar. Oke, jadi ketika ada bel berbunyi, kalian harus datang tepat waktu. Sudah ada di dalam kelas. Ini yang ini oleh kalian. Jika kalian tidak datang tepat waktu, maka punya keyakinan kamu akan terlambat dalam menerima materi. Gitu. Jadi keyakinan seperti itu. Maka saya akan ketinggalan mendapatkan materi. Gitu. Apalagi di sini. Tidak boleh memakai makeup berlebihan. Nah, apa keyakinannya tidak boleh memakai makeup berlebihan? Kalau saya memakai makeup berlebihan, maka akan menggoda laki-laki yang lain. Ini yang akan kita coba ramu dan dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas yang ada di kelas kita kelas 12 IPS. Setuju? Sepakat ya? Ya. Nanti kita bisa tuangkan dan bisa dipajang. Dan perlu diingat nih, diingat keyakinan-keyakinan yang sudah kita buat pada hari ini. Artinya bukan dari peraturan yang dibuat oleh sekolah, tapi keyakinan yang dibuat oleh kita masing-masing yang sudah disepakati, ya. Paham? Baik. Nanti kita ada yang bisa mendesain? Ada? Tahu? Baik. Nanti taruh bisa mendesain di Canva atau di dibuat di desainnya. Nanti Bapak berikan contohnya, modelnya seperti apa, nanti bisa dipajang di dalam kelas kita. Buat banner atau di dalam, atau ini saja juga tidak masalah. Tapi kalau yang ini kan bisa bilang, buat saja banner kecil lalu ditempelkan di dalam kelas kita. Seperti halnya kamu membuat peraturan seperti itu. Nah, inilah keyakinan kita bahwa kelas kita mempunyai keyakinan datang tepat waktu, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya. Terus tadi tidak memakai makeup berlebihan dan seterusnya. Yakini oleh kita, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah disepakati oleh kita. Itu saja, bisa dipahami? Bisa dilanjutkan. Dan sekali lagi dengan keyakinan yang kelas kita miliki, maka insya Allah Bapak yakin itulah sebuah awal kita untuk berproses untuk lebih baik dan maju lagi. Terima kasih. Bapak cukupkan untuk hari ini. Nanti minggu besok Bapak sudah lihat tempelan itu menjadikan sebuah keyakinan kelas khusus di kelas 12 IPS. Terima kasih. Ada yang bertanya? Tidak ada? Kita ucapkan terima kasih dan berikan tepuk tangan yang meriah.